Hidayah, Bapak Haji Ayub Abbas. Penghormatan kepada Wakil Bupati Hidayah, Bapak Dr. Haji Said Mulyadi, SMSI. Penghormatan kepada Rektor Universitas Jabal Gabung, Bapak Profesor Dr. Bansu Irianto Ansari, MPD. Penghormatan kepada seluruh wakil rektor Universitas Jabal Gabung. Penghormatan kepada seluruh aktivitas akademika Universitas Jabal Gabung. Penghormatan kepada Badan Pelaksana KKNP Universitas Jabal Gabung, Bapak Akasari Abu Bakar, SPM. Penghormatan kepada Bapak Camat Kecamatan Trigade, Bapak Jafarudin, SPIN. Penghormatan kepada seluruh siswi dalam wilayah Kecamatan Trigade, serta penghormatan kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi peserta KKN Universitas Jabal Gabung semester ganjil tahun 2021-2022. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara penyambutan mahasiswa KKN Universitas Jabal Gabung tahun akademik 2021-2022 resmi dimulai. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh Tengku Zikri Maulidi. Kepada Tengku dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذي أنزل
على ياسين حبيب
sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada hari yang berbahagia ini telah dapat berkumpul di halaman kantor Bupati Pidijaya dalam rangka penerimaan kita mahasiswa KKN semester ganjil 2021-2022 di halaman kantor Bupati Pidijaya. Berikutnya selawat dan salam sama-sama kita alamatkan kepada Pakuan Alam Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Bupati dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Wakil Bupati Pidijaya, Bapak Dr. Haji Saifuladi SMSI yang kami hormati, Bapak Rektor Universitas Jabal Batur, Bapak Kepala SKPA, para asisten Paseda di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pidijaya, Bapak Camat Kecamatan Teringgading, para kecil di lingkungan desa yang penempatan mahasiswa KKN pada tahun ini, Bapak Ibu Supervisor KKNP 2021-2022 yang kami hormati, rekan-rekan panitia, rekan-rekan wartawan yang hadir di lingkungan halaman kantor Bupati pada hari ini, dan kami banggakan mahasiswa-mahasiswi peserta KKN tahun 2021-2022 yang terhormat. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, izinkan kami melaporkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan KKN Universitas Jabal Batur tahun 2021-2022 pada semester ganjil. Untuk tahun ini itu kami menempatkan mahasiswa KKN Kabupaten Pidijaya di Kecamatan Teringgading dengan rincian 11 desa. Peserta yang kami terjunkan ke lokasi KKN itu ada 11 desa. Yang pertama ada Desa Kapui, Temana, Rusik, Landok Tengah, Panton Raya, Mepulu, Gunung, Matang, Cot Makassar, Daerah Hidung Baru, dan Rawasari. Jumlah mahasiswa kita pada hari ini sebanyak 97 mahasiswa yang terdiri dari perempuan 52 orang dan laki-laki 45 orang. Harapan kami Bapak Bupati, mahasiswa kami tentunya setelah terjun ke desa, tentunya nanti ada Bapak Bupati memberikan arahan melalui Bapak Rektor. Mahasiswa kami di sini banyak sekali kekurangan-kekurangan. Yang pertama kami mohon maaf ketika mereka datang ke sini pada Bapak Sekda dan lingkungan pemerintahan Kabupaten Pidijaya, mana tahu mahasiswa kami dalam kedatangan mereka ke sini banyak tingkah yang kurang berkenan dan menurut kami itu merasa kurang nyaman. Ini kami selaku Ketua Bapol mohon sekiranya dimaafkan. KKN kali ini kuliah kerja nyata tematik insya Allah akan kami lakukan dari tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2021. Mereka ini 1 bulan penuh di lokasi KKN. Mudah-mudahan kedatangan mahasiswa ini menjadi semacam penyemangat buat desa-desa atau kepada pemerintah, mudah-mudahan bisa mereka berkolaborasi dengan pemerintahan desa. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Rektor Universitas Jabal Batur,
kepada Bapak Profesor Dr. Tansu Irianto Ansari, MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillah, nama Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa, Allah Sang Pencipta. Pada hari ini kita sudah diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan di lapangan atau di pagi budaya. Selanjutnya marilah sama-sama kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabatnya. Yang kami hormati Bapak Bupati Kepala Daerah Sriwijaya yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati, yaitu Bapak Dr. Haji Said Menjadi MSI. Kemudian yang kami hormati Bapak Sekda juga hadir di tengah kita. Yang kami hormati pula semua SKPK yang hadir di sini. Kemudian kepada rekan-rekan wartawan yang katanya tadi juga hadir dan kami hormati. Kemudian kepada Bapak Asri yang sudah memberikan kata-kata kita, baik sekali. Kemudian kepada seluruh supervisor yang hadir pada hari ini yang kami hormati. Kemudian yang kami banggakan dan kami cintai, mahasiswa Universitas Borobudur yang ikut KKN pada semester ganjil tahun akademik 2021 dan 2022 yang kami banggakan. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa setelah dijelaskan oleh Ketua Rasul tadi bahwa salah satu kurikulum berbasis Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang sudah harus diterapkan oleh perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia adalah kegiatan ada 8 kegiatan yang disyaratkan dalam kurikulum tersebut. Salah satu kegiatan adalah pembangunan desa atau dalam hal ini identik dengan KKNT, kuliah kerja nyata tematik. Jangan diperhatikan tentang pokok dan dengan yaitu biasanya menjadi pokoknya dengan artinya PKI saja di desa. Kita harus melaksanakan pembangunan di desa. Itu salah satu kegiatan dalam implementasi kurikulum yang berbasis MBKM. Sekarang tibalah saatnya mahasiswa semester 7 melaksanakan kurikulum tersebut. Apa itu pembangunan di desa? Jadi jangan seolah-olah yang bisa membangun di desa itu adalah para pejabat setempat, Pak Desi, Pak Camat, atau Pak Bupati atau Wakil Bupati. Tapi sekarang mahasiswa sudah harus memikirkan bagaimana suasana dan kondisi masyarakat di tempat mahasiswa itu berkuliah. Nah, ada sekalian bahwa KKNT itu tujuannya cuma 3. Anda pergi ke desa mencari atau mengkaji potensi-potensi yang ada di desa. Hal ini sudah dilaksanakan. Kemudian setelah ada potensi juga Anda melihat apa kekurangan
apa masalah-masalah yang sering timbul di desa. Setelah itu yang terakhir kegiatan kalian adalah bagaimana cara yang praktis menyelesaikan masalah-masalah yang sudah kalian temukan di desa. Untuk aspek 1 dan 2 sudah kalian ketahui. Potensi desa sudah dapat, permasalahan desa sudah dapat. Nah, sekarang selama 1 bulan ke depan itu permasalahan yang kalian dapat di desa harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2021 melalui laporan yang kalian buat bahwa benar-benar di desa tersebut minimal permasalahan yang sudah terdeteksi sudah bisa kita selesaikan walaupun tidak tuntas. Itulah yang kita harapkan dari KKN Cimahi ini. Untuk apa ini? Ini tujuannya mahasiswa tersendiri. Artinya mereka ini sudah terlatih untuk membuat laporan dan akhirnya sudah terlatih membuat laporan penelitian dalam rangka kelulusan di Wilayah. Artinya sudah terlatih membuat skripsi. Jadi tidak ada lagi main proyek sana proyek sini karena sudah dilatih pada KKN ini. Kemudian manfaat berikutnya adalah kalian sudah terbiasa tentang permasalahan di desa dan sudah terbiasa, sudah tahu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Minimal kalau ada 5 permasalahan, kalian bisa selesaikan 3 permasalahan melalui laporan yang akan kami terima pada tanggal 31 Desember ini. Nah, ini apa gunanya? Gunanya adalah untuk melatih anak-anak kalian sekalian. Setelah selesai kuliah di Jakarta, kalian sudah mengerti, memahami bagaimana pembangunan di desa. Dan akhirnya nanti kalian tidak tanggung lagi apabila ada kesempatan untuk bisa membangun desa di daerah masing-masing. Dan ini kita harapkan kemampuan ini terus berlanjut sehingga kalian bisa mandiri suatu saat kelak. Inilah tujuan daripada KKNP yang dipersyaratkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi untuk saat sekarang ini. Dan ini syaratnya seperti yang saya sebutkan tadi. Mahasiswa yang tidak buat laporan, berarti mahasiswa tersebut tidak bisa diluluskan. Artinya harus ikut semester depan lagi. Itu mungkin dengan metode yang berbeda. Kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Dr. Haji Zaidul Hadi yang kami hormati, terima kasih banyak sudah memberi kesempatan kepada mahasiswa kami untuk KKNP di daerah Bapak. Kemudian saya lupa lagi, karena ada hadis ini dapat sering lagi. Terima kasih kepada sudah menerima mahasiswa kami. Kemudian Bapak Sisi beri juga hadis ini ya. Semoga Bapak Dewan dan Bapak Sisi bisa memindah mahasiswa kami yang tujuan akhirnya adalah untuk membangun desa Bapak Ibu sekalian. Dan apabila yang melenceng, maka kita berproses untuk menilai mahasiswa tersebut. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Bupati, Pak Haji Zaidul Hadi. Kemudian kepada para supervisor juga dalam bersama-sama untuk memberi arahan kepada mahasiswa laporan, kepada mahasiswa juga dalam bersama-sama untuk pendalaman mengkaji cara mengatasi masalah yang kalian temui di desa. Semoga ini bermanfaat baik bagi kalian sendiri maupun bagi pembangunan desa dan akhirnya bagi para pemerintah daerah di Kabupaten Jaya. Demikianlah sambutan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Bupati Pidijaya yang diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Dr. Haji Said Mulyadi, SDMSI.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulu adalah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka untuk mengikuti pengkajian PKKN mahasiswa Jabal Rasul di Kabupaten Pidijaya. Selawat dan salam kita berdoa sambil mensajikan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Rektor Universitas Jabal Rasul dan jajarannya yang telah terhormati mengatakan Pak Sekda, Pak Asisten, Bapak Kepala Dinas, Pak Badan, Pak Camat, sama Pak Visi, ring-ring yang kami banggakan, yang merupakan tempat-tempat mahasiswa KKN pada tahun ini di Pidijaya. Anak-anak kami yang dari kami yang kami banggakan yang mengikuti KKN sebanyak kurang 70 orang di Kabupaten Pidijaya yang kami banggakan, seluruh hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama atas nama pemerintah Kabupaten Pidijaya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan jajarannya yang pada tahun ini kali ini menempatkan mahasiswanya di Kabupaten Pidijaya. Bahwa yang perlu kami sampaikan di Pidijaya ini memang belum ada universitas maupun perguruan tinggi. Dan juga kami sampaikan bahwa dalam kepemimpinan kami, Pak Bupati bersama saya sendiri pada tahun pertama di tahun 2014, yang pertama kami rencanakan membicarakan adalah hadir satu buah universitas di Pidijaya. Itu yang pertama cita-cita dan kemauan kami bersama Pak Ayah, Pak Bupati. Itu terus kami lakukan. Mungkin perlu kami sampaikan sedikit bagaimana cita-cita dan kemauan kami di Pidijaya. Pada waktu itu memang salah satu yang memang ada tergambar di pemikiran kami bahwa pada saat itu ada kesempatan untuk mendapatkan pendidikan vokasi, yaitu pada waktu ada Akademi Komunikasi Negeri. Dalam hal ini kami berebut untuk mengambil kesempatan untuk datang ke Jakarta untuk melobi semua pihak, baik di tingkat DPRRI maupun di Kementerian Pendidikan, bagaimana caranya untuk mendapatkan salah satu perguruan tinggi di Pidijaya. Inilah menjadi salah satu langkah pertama yang kami inginkan, karena menurut yang disampaikan oleh Didi, kalau Akademi Vokasi ini dapat kami jalankan selama 2 tahun, itu bisa langsung diserahkan ke kabupaten. Dalam hal ini tugas kita adalah harus menyediakan sarana prasarana, dan kami tahun 2 sudah menyediakan sarana prasarananya yang kebetulan mendapat musibah gempa. Jadi sarana prasarana tersebut hilang atau runtuh pada gempa. Disinilah terjadilah persoalan yang membuat hal-hal dari tim maupun dari jajaran pemerintah daerah atau masyarakat dan dari akademisi yang ada di Kabupaten Pidijaya itu sudah terputus, sehingga program dan rencana yang akan kita inginkan yaitu hadir sebuah universitas di Pidijaya mungkin agak tertunda. Dalam hal ini kami belum bisa berbuat banyak, dan dengan saat ini rencana kami itu belum terrealisasi. Namun kami pada hari ini masih berterima kasih ada rekan kami di yaitu Bupatinya Jabal Rasul, yang pada saat ini Bapak Rektor bersama jajarannya sudah memberi kesempatan kepada kami di Pidijaya untuk membentuk atau hadir biarpun jauh
bahwa anak-anak Bidijaya yang berasal dari SMA itu bisa mengikuti pendidikannya secara mudah. Karena tidak harus bahasa Aceh, tidak harus Somali dan sebagainya, itu bisa dekat di Bidijaya. Biarpun belum bisa dengan menghadirkan pendidikan. Alhamdulillah bersama kami dengan Pak Dapur ini bisa terlaksana maupun dengan cita-cita kami itu belum terlaksana. Dalam hal ini, pada hari ini, jadi kami anak-anak dari Pak Dapur sudah manusia melaksanakan pengajiannya di Proses Bidijaya dan mungkin kali ini hanya di satu di Kecamatan Bidijaya, namun mungkin Pak Rektor ke depan bisa juga dihadirkan beberapa kecamatan yang lain di Bidijaya, karena kami melihat bahwa dengan kehadiran adik kami para mahasiswa dan mahasiswi sebagai yang sedang menempuh pendidikannya, rasanya adalah sangat bermanfaat bagi pembangunan di desa, pemerintah desa sekalipun, baik masyarakat dalam pembangunannya, tata kelolanya, dan bagaimana pola pemerintahan dilakukan di desa. Kami yakin dari kami yang berbagai bidang ilmu, berbagai bidang yang ditekuni di universitas kemudian ini bisa buat penerapan di desa. Dalam hal ini kita lihat bahwa sekarang di desa juga banyak pendanaannya yang besar. Kadang-kadang ada kami yang dari Fakultas Ekonomi bisa membantu dalam hal bagaimana caranya untuk mengelola keuangan, ini pelaporan dan sebagainya. Dan juga bagaimana pola penganggaran yang juga diserahkan di desa. Ini adalah dengan bagaimana cara untuk pemberdayaan kepada masyarakat. Kami yakin pada kalian ini bisa membantu dalam hal pelaksanaan tugas pemerintahan di desa dan pembinaan terhadap masyarakat di desa, khususnya pada hari ini di Kecamatan Bidijaya. Mungkin ini saja harapan kami, dan marilah kepada diri kami bisa kami terima dengan baik di Proses Bidijaya yang kami tahu bahwa dengan berbagai tempat tinggal yang baik di Bidijaya maupun yang sekitarnya, kami yakin dan percaya bahwa diri kami dapat melaksanakan kuliah kerjanya ini dengan sangat baik dan bisa bermanfaat khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bidijaya. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi mohon jaga kesehatan karena dalam kondisi pandemi yang belum begitu sempurna, mudah-mudahan tidak tertinggal jalan yang tidak kita inginkan. Demikian saya akhiri dari Proses Bidijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pemakaian baju alma-mater dan topi kepada mahasiswa-mahasiswi. Kami minta kesediaan dari Bapak Wakil Bupati untuk memakaikan baju alma-mater kepada mahasiswa dan mahasiswi secara simbolis. Yang diwakili oleh Nurul Fauzia dan Rahmatullah. Nurul Fauzia dan Rahmatullah. Jalan kari internet. Hah? Wakil yang 2 kali dekat sikit. Tengok kamera tengok. Santai dia, santai. Minyak.
Ya. Salam ni. Yang ini ni. Ini. Okey. Menurut apa dia? Nawak berdua cakap. Apa ada di sini kok? Ada dah. Banyaknya boleh. Kelas juga ni. Juga. Jadi kelas. Salaman. Dek. Yang lain dia bisa pakai kan? Baik kerja dia dulu. Belum kan staff Ino kan? Pak tahu kedang menoi Ino ah? Mana Pak Fijal kalau ikut? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى يوفي نعمه ويكافئه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لجنودي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاك والقاك عنا واختم بصالحات اعمالنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين Ya Allah yang Maha Pengasih, berikanlah kami kesehatan untuk bisa menjalankan aktivitas kami. Berikanlah kami kemudahan dalam melaksanakan kematian sebagai manusia. Jadikanlah kami sebagai pemuda pemudi yang berguna bagi bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa nadhirullah wallahu a'lam tasma'un. Taqdimu salat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sama-sama kita selawat sekali lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
Hadirin yang kami hormati, rangkaian acara pembekalan kuliah perdana telah dilaksanakan. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Daniel selaku MC undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon agar ini tidak hanya berupa dulu, Bapak Ibu Profesor, Bapak Isi mohon bersabar. Kami panggil setiap kelompok beserta Bapak Isi dan Profesor. Yang pertama sekali kelompok 1 maju ke depan, kelompok 1 maju ke tengah. Halo, Hidayah Mama. Di mana? Bapak Isi, Hidayah di mana? Bapak Isi di mana? Kemudian Bapak Isi pertemukan dengan orang besar langsung ke desa. Bapak Ibu Profesor, hari ini langsung ke desa. Hari ini pertemuan kita yang pertama dan penyerahannya oleh desa dengan Bapak Ibu Profesor, mahasiswa nanti diserahkan di desa masing-masing. Kami bagikan kelompok 3. Ya. Bapak Ibu Profesor, hari ini langsung ke desa. Penyerahan mahasiswa hari ini nanti di desa masing-masing. Ibu Etina Dewi, SSI Mahasiswa Agama. Bapak Isi Mesir. Bapak Isi Mesir. Oke, boleh Bapak Isi dipertemukan di orang besar. Silakan pimpinan. Kami memberikan kelompok. Profesornya. Pak Saidi Ahmadi. Ini Pak Sedes, Pak Sedes. Desa Pulau. Pasti Pulau. Jadi, orang itu akan membagi dia desa Pulau dan pasti untuk objektif terakhir. Ya, ketua dengan cok modana. Tenang. Kan nak boleh lu. Mana nak jadi foto mana? Betul ah. Kalau. Yang kegiatan orang terliput full no. Jelas. Full. Hebat tu. Apa dia? Mana? Dari GU. Dari mana tu?
Kalau tak apa. Ya, tekan je ha. Ya. Desa apa nak? Desa apa? Desa Tampung. Waun baik bang. Waun, betul-betul. Paparan diskon. YouTuber hanji tak claim tu. Kapan dah sana? Berkawan rumah dia. Ayo beres aja. Tak aku isi kata nyo. Dia tak pakai isi aku. Nak suai ni aku data je. Suai. Ni dia nak suai dia suai. Saya balik di kau ha. Kau pecu. Mana ada komen nak leboh nak ada komen. Jadi hanya aku isi. Kau lagi tak bang. Itu tak claim aja. Aku balik dulu kan? Kan ni mana? Ai elok nyang ala. Kalau mas profesor ni ya. Oh, tekan nilai ya. Okey, lupa tekan nilai. Kasih bang. Boleh satu berapa? Satu kan? Hai. Pak kecil tau. Pak kecil dia jangan rasa. Dapat ini semua untuk bertemu dengan wakil. Wajib kena nak. Siap. Dia je dah ulang itu. Je. Dia kan. Emang keluar. Oh, kenapa? Nanti mesti sipit foto ni. Ha. Dia si foto. Karena kayak itu mo. Apa ke anda? Kalau patu mumlah kah? Bukan patu jumlah. Apa? Sekret. Sebab itu. Jam tayang awar bel be. Yang apa nama itu? Wajar be dengar tu. Terhitung dari hari ini tanggal 1 sampai tanggal 51 Desember menyangkut dengan konsumsi mahasiswa baik makan dan penginapan mereka itu mahasiswa sepenuhnya mereka yang maksudnya menyangkut dengan keuangan dan itu lebih bagi saya yang melihat mahasiswa makan di merantau ini di kerja ini yang terserah wajib menuju beban pun Selalu ada momen. wajib ketika memang menyangkut dengan makan mahasiswa yang benar-benar terkait dengan penginapan ini adalah satu kelompok ini sebetulnya kebiasaan berjalan ke sini itu kena pemutihan bahkan besar yang udah datang so memang berkait ilmu dalam jenis ada di ilmu kan kita ilmu ada lain nada apa ni dari nada kan karena udah dia jemaah sama yang karena urung bang ni
Cuman menyangkut dengan hal transportasi dengan namanya itu masih pelakunya. Ya, ke karena fitnah saya yang Jupi yo. Kadang kayak ada contohnya walau kan kalau patuh 17 lah Dapat ambil lah ada big class. Boleh dia macam ah. Dia man peng nah bi peng kan. Bi timpan tu lah tu. Kan tandu rumah apa? Apa dulu kadang-kadang kemungkinan rumah tak sempit rumah kubur kadang kan. Jadi kamu selaku itu kemungkinan kan inisiatif ini sewa rumah. Jadi yang lumayan tu. Sebenarnya sewa rumahnya juga kewenangan mahasiswa. Baik beban kampung karena semua. Apakah ada Bukan cara cung. mahasiswa di kampung sana jalan yang baik? Kalau memang nak rumah mestinya terserah lah. Pengertian orangnya kan. Tapi kalau memang karena kan agama. Mungkin tak apa karena merupakan yang akan mungkin yang ini Nyepu cong. lupa kena dalam Peng naik dalam. wah negara maka lahirlah tu sediakan tempat tempat yang kan Peng tu. Oh. Peng lama. ya biarlah mahasiswa kan mendapatkan kampung melalui kampung tapi ngepres betul biaya sewa rumah. Tapi yang jelas semua biaya itu insyaallah ini mahasiswa itu Nak ke kai gì để bị là gạo ha. Ya. Hiểu không? Ya. Ông mua hồ di Juan á. Oke. Kamu mau di mana? Cara teng di mana? Dekat ada kamera tu. Radmi. Cara betul Pak Mutin. Cari betul Pak Mutin di mana? Lagi ada api kamera tu. Ya. Memang naik kuda. Bang gede bang. Beda bang tadi. Dengan kita arahkan bilang sewa rumah apakah tidak menyesuaikan masalah-masalah lain. yang anak insyaallah mahasiswa sudah siap menerima. Cuman sudah tergantung bagaimana kita untuk memfasilitasi. Kira Pak Isi kan juga kebijakan-kebijakan yang naur kampung yang penyewa rumah kan dalam mungkin waktu itu kemudahan. Untuk mahasiswa ya kan kapal sama itu. Iya. Bisa dipilih. Ya. Hanya harapan tapi tidak yang ada ya. Kiranya kira-kira yang lain yang dia kan nyokap masyarakat kan ada kamu nah bimbing nah pernah ya kan itu dia kan kiranya alhamdulillah kalian mempunyai dan mahasiswa ada yang supervisor jauh Ataupun ada bantu mauaju karena ada yang beda-beda kata jemaat. ya betul. Dan Supervisornya harus Kai di Pak Mandum. Dan kalau menpuak umpa kecil gimana Pak? mesti juga perlu kali. pagi hanya hari ini udah. Orangnya om 3 kecil Pak dia ju. Kiranya betul, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Emak. Umpa. Sama Kak dia. Kak kajak mengendul ayo. Dak dia ya. Tumpui. Kampung. Ya. Jadi tanya langsung ah? Tanya langsung kan. Ada kalian lihat tiga. Dah nak dapat mau. Jalan kedih apa kedih? Samping, sama jalan
Oh, tengah ada yang lagaan. Oh, lorong mana? Oh, merah tu tak? Jadi tapi ni pelon je, nung motor lu mah. Tapi motor serong lu je. Tua ayu ramai. Honda ke? Dengan Honda. Mana yang enggak? Tua ada. Wah, nah Honda ada. Mana? Motor tu apa? Ngali. Oh, apa dia ngan dia. Jauh dia tak ada. Hah? Ya. Barang-barang. Run. Okey, nyo urinang lero kan? Pat roda. Apa jumpa juga. Ya, okey lah. Sekejap pada dia. Ibu Lela siap urunnya? Siap urun maju? Yang apa juga? Ya, Dek. Ini dokumen orang full. Full dokumen. Oh. Lepas mbak wartawannya. Hah? Mumpung dah. Berangkat je baju nak? Desa, abang. Kalau duduk sila pangsi, kalau desa langsung meluncur ke desa. Ya. Betul. Desa tu belum. Kita nama baju belum. Pak dua, ya? Barang